Om Swastiastu, salam harmoni. Kembali dengan saya Pak Pasek dalam video pembelajaran mata kuliah metode statistika. Adik-adik, semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, adik-adik semua, saya akan melanjutkan video pembelajaran ini yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Pada video sebelumnya sudah ada video yang berkaitan tentang pemaknaan dari ukuran penyebaran data tersebut dan sudah mengulas apa saja yang termasuk ukuran penyebaran data. Masih ingat adik-adik? Ayo diingat lagi. Ya, betul adik-adik. Nah, namun saya ingin mengajak memaknai lebih mendalam terkait dengan kuartil. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, kok kuartil Pak ukuran penyebaran data? Bukannya kuartil itu ukuran letak? Nah, ketika ada yang sudah berpikir seperti itu, saya rasa sudah meletakkan kondisi belajar pada video ini dengan baik. Nah, saya akan mengajak adik-adik untuk lebih mendalami kuartil itu sebagai ukuran apa sih sebenarnya. Kenapa? Karena ketika adik-adik membaca beberapa literatur, mungkin ada yang mengatakan kuartil adalah sebagai salah satu ukuran penyebaran data. Dan kadang-kadang ada yang mengatakan ukuran pemusatan data. Benar nggak? Ayo, ikuti video Pak Pasek untuk mendapatkan jawaban. Kuartil. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari dengan baik tentang ukuran pemusatan data. Apa saja itu? Ingat kembali ya, salah satunya adalah median. Terus yang kedua, ada ukuran letak data. Apa itu? Ya, kuartil itu sendiri. Dan sekarang tentang ukuran penyebaran data. Kuartil, ukuran penyebaran atau ukuran letak. Nah, saya akan mengajak kembali untuk mengingat apa sih konsep kuartil itu. Nah, kalau saya ilustrasikan seperti pada layar, bahwa kuartil itu adalah suatu ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, sehingga terlihat bahwa ada 3 kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, sekarang coba fokus pada kuartil 2, adik-adik. Pada kuartil 2, kalau kita padankan dengan konsep median, maka Q2 itu akan sama dengan median. Dan median itu adalah ukuran pemusatan data. Nah, ternyata kita dapat satu kesimpulan lagi bahwa kuartil, khususnya kuartil 2, itu sama dengan ukuran pemusatan data. Namun, kalau kuartil per definisi, seperti yang sudah adik-adik dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kuartil adalah ukuran letak. Nah, sudah jelas adik-adik? Nah, sekarang yang masih menjadi pertanyaan, kenapa ya kuartil itu sebagai ukuran penyebaran data? Apakah itu adalah suatu miskonsepsi? Atau suatu hoax? Ya, saya akan jelaskan sekarang seperti apa dan apa maksud dari kuartil sebagai ukuran penyebaran data. Nah, adik-adik, bagaimana kuartil sebagai ukuran penyebaran data? Nah, sebenarnya itu hanya masalah bahasa saja. Sebenarnya ya kuartil ya ukuran letak. Namun kuartil sebagai ukuran penyebaran data itu adalah yang diperluas. Apa saja? Ya, ada yang namanya jarak antar kuartil. Terus ada lagi simpangan kuartil, rataan kuartil, rataan 3 kuartil. Nah, itulah yang dimaksud dengan kuartil sebagai ukuran penyebaran data. Artinya bukan memaknai kuartil itu sendiri, namun perluasan dari kuartil itu. Ada yang namanya jarak antar kuartil, ada yang namanya simpangan kuartil, ada
rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Nah, di perluasan itu dalam artian menggunakan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dalam menentukan itu. Jadi jelas ya adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik nanti menemukan literatur atau bacaan yang mengatakan bahwa kuartil itu ada ukuran penyebaran data, jangan ditelan mentah-mentah. Perlu dimaknai bahwa kondisinya seperti ini. Nah, sehingga apa yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada pemaknaan dan betapa pentingnya ukuran penyebaran data termasuk bagian-bagiannya, inilah yang dimaksud dengan kuartil sebagai ukuran penyebaran data. Seperti itu adik-adik ya, terkait dengan rumus ya, rumus dari jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, rataan kuartil, rataan 3 kuartil sudah jelas ada di slide. Dan ingin mengetahui lebih jauh lagi ya, baca materi yang sudah disiapkan. Oke adik-adik. Nah tentu yang paling penting adalah ketika mencari ukuran-ukuran ini, adik-adik harus mencari kuartil 1 berapa, kuartil 3 berapa, dan kuartil 2, baru menerapkan rumus. Ya adik-adik. Nah untuk memperdalam pemahaman adik-adik terkait dengan kuartil yang diperluas dan akan menjadi ukuran penyebaran data, coba kerjakan soal atau masalah yang ada pada layar ini. Nah pada soal itu diberikan suatu data ya, data berkelompok, dan diminta untuk mencari jangkauan antar kuartil. Masih ingat kan rumus jangkauan antar kuartil? Apa saja yang harus dicari? Oke, betul. Jadi jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurang dengan Q1. Nah bagaimana cara mencarinya? Yang pertama yang harus dicari adalah Q3 berapa dan Q1 berapa gitu. Dan bagaimana cara mencari Q3 dan Q1? Adik-adik sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, membicarakan tentang ukuran letak. Gitu adik-adik. Ya, silakan adik-adik cermati ya bagaimana menyelesaikan soal ini. Ya, jadi terlihat bahwa harus dicari dulu ya Q3 berapa, Q1 berapa ya, di mana kelas Q3, di mana kelas Q1 sudah jelas di sana bagaimana penurunannya. Adik-adik harus terbiasa bekerja di tabel sehingga memudahkan untuk itu. Setelah mendapatkan Q3 dan Q1, baru nanti adik-adik tinggal menerapkan rumus jangkauan antar kuartil adalah Q3 kurang Q1. Silakan cermati adik-adik. Ya seperti itu ya. Jadi seperti itu yang bagaimana memaknai kuartil sebagai ukuran penyebaran data. Kembali saya sampaikan, jangan memaknai mentah-mentah kuartil itu sebagai ukuran penyebaran data. Kalau kuartil ya ukuran letak data. Kalau lebih spesifik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa khusus Q2 kuartil itu akan menjadi ukuran kerusakan data. Kalau menjadi konsennya ke ukuran penyebaran data itu adalah kuartil yang diperluas. Seperti ada yang jangkauan antar kuartil dan berbagai bentuk ukuran-ukuran yang lain. Gimana adik-adik? Bisa ya? Bisa untuk menentukan jangkauan antar kuartil dan ukuran-ukuran lainnya. Semoga bermanfaat. Dan jika belum memahami lebih detail terkait dengan konsep ini, bagaimana cara menghitungnya, sudah disediakan pada paparan materi di bawah atau paparan materi teks yang tersedia pada bagian lainnya. Terima kasih adik-adik semua. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini dan tetap berusaha yang terbaik walaupun di tengah pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, dan akhir kata saya sampaikan dengan para pesan. Oh, Santi, Santi, Santi.